Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ustaz Fikri, Ustazah Ibira, para alim ulama, pengurus DKM, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, dan juga seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Damai Indonesiaku. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Fikri, bahwa kematian adalah kepastian yang tidak dapat dielakkan oleh seluruh makhluk hidup. Termasuk kita umat manusia sebagai makhluk hidup tidak akan bisa menghindar dari kematian. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl menggambarkan kondisi kematian seseorang itu dengan dua cara. Yang pertama, dalam ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum. Orang meninggal dunia dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri. Kalau kepada dirinya sendiri saja masih zalim, bagaimana sama orang lain kira-kira Pak? Bisa jadi juga menzalimi orang lain. Kondisi yang kedua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama, surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang itu meninggal dalam kondisi thayyib. Meninggal dalam kondisi thayyib itulah yang kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Nah, salah satu cara atau salah satu ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu berdasarkan hasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mu'adz bin Jabal, ada di Musnad Abi Dawud nomor 3116. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa kalimat yang terakhir diucapkan itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau orang masuk surga kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah Ibu? Husnul khotimah. Sepertinya gampang yang masuk surga ya. Cukup mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Namun belum tentu semua orang bisa. Bisa jadi ketika sakaratul maut yang diingat pasangan hidupnya, istri saya nanti menjanda, bagaimana ini? Ya. Yang diingat suaminya, wah kalau saya meninggal suami saya kawin lagi nanti nih. Ya. Ada yang diingat anak-anaknya, ada yang diingat harta-hartanya nanti buat rebutan ahli warisnya. Bahkan mungkin yang terbayang di depan matanya ketika sakaratul maut adalah kesalahan dan dosa-dosanya yang dia lakukan selama hidupnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips, bocoran bagaimana agar kita bisa husnul khotimah. Yang pertama adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang baik, membiasakan diri berbuat baik, beramal soleh, membiasakan diri untuk bertutur kata yang baik. Karena kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau mengatakan apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kalau kita sudah terbiasa menjadi orang baik, berbuat baik, beramal soleh, bertutur kata yang baik, maka kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ditemukan bisa di Musnad Ahmad nomor 17.784. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang,
asalahu, maka orang itu hidupnya akan dipermanis. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermanis hidup seseorang? Maka Rasulullah menjawab, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah orang itu untuk berbuat baik, suka berbuat baik, menata hatinya untuk yang baik-baik, bertutur kata yang baik, sehingga hidupnya ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Summa yakbiduhu alaihi, kemudian ketika dia berbuat baik, ketika dia bertutur kata baik, ketika sedang berzikir, ketika sedang sholat, Allah cabut nyawanya, maka dia meninggal dalam kondisi sedang berbuat baik, apakah itu perbuatan maupun tutur kata, dan salah satunya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan di alam bawah sadar kita. Coba kita ingat, kalau kita kepleset, ya, kira-kira yang diucapkan pertama apa? Itulah gambaran, ya, ketika sakarul maut itu. Karena itu sudah di bawah sadar. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang memperkuat hadis tadi dari Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberdayakannya. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memberdayakan orang ini agar menjadi orang baik? Dia akan diilhami dengan hal-hal baik, akan dimudahkan untuk berbuat baik, akan tertarik untuk berbuat baik dan susah untuk berbuat maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita dengan senang hati datang ke masjid ini, mudah-mudahan salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah termasuk orang-orang baik, sehingga mudah-mudahan nanti kita akan diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Cara yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah berdoa agar kalbu kita diteguhkan dalam iman dan Islam kita. Amin. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bisa dilihat juga ada di Tirmidzi nomor 2140. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa Nabi sering mengulang-ulang doa ini. Apa itu doanya? Kita insya Allah semuanya hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan zat yang memutarbalikkan kalbu, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami kepada agamamu. Sehingga kalau kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita, kemudian kita berusaha terus menjadi orang baik, membiasakan diri berbuat baik, membiasakan diri untuk betul kata yang baik, insya Allah di saat kita berbuat baik itulah Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita, sehingga kita insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Farihin yang telah melengkapi tausiah yang menarik di siang hari ini, bagaimana sesungguhnya kita mendapatkan husnul khotimah. Di antara yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis tadi, definisi dari husnul khotimah, kita menemui ajal kita dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kiat apa saja ketika kita ingin mendapatkan kematian kita, yaitu kematian husnul khotimah? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Namun sebelumnya, guru kita Ustazah Ebira sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.